Sebetulnya kalau bicara novum yang ditawarkan atau diminta oleh Kapolri pada tanggal 25 Agustus yang lalu 2022, silakan kalau masyarakat punya novum, sebetulnya itu jelas merupakan upaya untuk merekayasa menutupi kejahatan yang sebenarnya. Yang kedua, kalau memang serius mencari novum, itu bukan tugas kita yang utama melakukan, tapi polisi. Mereka tidak melakukan itu, dan kalau mau buku putih TP3 itu sudah merupakan informasinya itu sangat banyak. Kalau kita bicara novum, kalau memang niatnya baik, kembali kepada sikap pemerintah selama ini, sifatnya adalah mengcover up, menutupi kejahatan yang sebenarnya dengan melakukan banyak rekayasa, mulai dari yang dilakukan oleh Komnas HAM, lalu didukung dan di-endorse oleh pemerintah, dan dibiarkan juga oleh Komisi 3, sayangnya itu. Ya, ini tidak pernah kita dengar, apalagi tadi saya sebutkan, Komisi 3 itu tidak berkenan menerima kita. Menjawab surat saja tidak pernah, padahal kita sampaikan secara resmi. Terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Mungkin secara ringkas saya sampaikan beberapa langkah advokasi yang telah dilakukan oleh TP3 sejak bulan Februari 2021, karena kasusnya sendiri terungkap itu tanggal 7 Desember 2020 saat konferensi pers oleh Kapolda Metro dengan Pangdam Jaya. Jadi ada 7 Desember konferensi pers oleh itu terungkap pertama kali karena dari pihak keluarga atau FPI sendiri kan tidak tahu kasus itu. Hanya setelah ada konferensi pers itulah ternyata memang ada kejar-mengejar dan berbagai rentetan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 dan 6 Desember 2020. Saat itu yang konferensi pers yang memimpin adalah Kapolda Fadil Imran dan Pangdam Jaya Pak Dudung. Nah, TP3 sendiri pertama kali menyampaikan sikap menuntut setelah beberapa kali pertemuan, termasuk juga dengan teman-teman dari FPI dan dari keluarga, termasuk Pak Abdullah itu mendatangi rumah keluarga korban. Satu persatu didatangi dan dituliskan dalam buku putih. Nah, secara ringkas kita melakukan ada pernyataan sikap, kemudian ada petisi, ada audiensi dengan Presiden tanggal 9 Maret, ada launching buku putih, sempat melakukan mubahalah menantang polisi, ya, terutama yang melakukan manipulasi informasi. Kita tantang untuk mubahalah di Masjid Al-Furqan di Matraman. Kemudian ada doa bersama, ada RDPU ke 3 fraksi, pertama kali itu PKS, kemudian PAN, P3, karena kita menyurati pimpinan DPR, kemudian Komisi 3 berkali-kali itu tidak pernah diberi kesempatan. Akhirnya, alhamdulillah, yang pertama kali menanggapi adalah PKS, dan saya ingat acara itu masih tahun lalu berlangsung di sini.
Kemudian ada juga launching buku versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian kita melaporkan kasus ini ke salah satu atau beberapa lembaga internasional. Salah satunya itu adalah ke UNHCR bulan Maret 2021. Kemudian terakhir kita menyampaikan laporan juga ke perwakilan PBB di Jakarta. Itu kira-kira bulan November yang lalu. Nah, itulah langkah-langkah advokasi yang sudah kita lakukan. Tapi beberapa hal mungkin sebagai tambahan, bahwa sebetulnya kalau bicara novum yang ditawarkan atau diminta oleh Kapolri pada tanggal 25 Agustus yang lalu 2022, silakan kalau masyarakat punya novum, sebetulnya itu jelas merupakan upaya untuk merekayasa menutupi kejahatan yang sebenarnya. Kenapa? Karena pengadilan yang berlangsung terhadap 2 anggota polisi itu didasarkan kepada hasil penyelidikan yang tidak valid. Karena penyelidikan itu sendiri yang dilakukan oleh Komnas HAM itu tidak pernah, belum pernah ya kalau menurut aturan yang ada. Yang mereka lakukan itu hanya memantau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itulah yang dilakukan. Lalu itulah yang dijadikan dasar. Sementara Komnas HAM sendiri itu sangat bias karena tidak pernah memasukkan apa yang menjadi informasi dan data yang diminta dari keluarga korban dari FPI. Itu memang diminta, tapi dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah Januari 2021 itu tidak dimuat itu yang datang dari pihak kita, dari keluarga terutama dan dari FPI. Yang ada adalah rekayasa mereka sesuai dengan laporan polisi yang antara lain disebutkan bahwa 6 laskar ini menyerang atau laskar itu menyerang. Padahal lalu disebutkan punya senjata. Nah, itu kebohongan yang sangat nyata. Apalagi kalau kita bicara penyelidikan yang sifatnya pro justisia, itu belum pernah terjadi. Maka yang selalu kita tuntut adalah supaya Komnas HAM mengulang kembali penyelidikan pro justisia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, kembali tadi ke pernyataan novum, bagaimana kita bicara novum kalau pengadilan itu sendiri belum pernah terjadi. Yang kedua, kalau memang serius mencari novum, itu bukan tugas kita yang utama melakukan, tapi polisi. Mereka tidak melakukan itu, dan kalau mau buku putih TP3 itu sudah merupakan informasinya itu sangat banyak kalau kita bicara novum, kalau memang niatnya baik. Nah, tapi kalau kita bicara kembali kepada sikap pemerintah selama ini, sifatnya adalah cover up, mengcover up, menutup-nutupi kejahatan yang sebenarnya dengan melakukan banyak rekayasa, mulai dari yang dilakukan oleh Komnas HAM, lalu didukung dan di-endorse oleh pemerintah, dan dibiarkan juga oleh Komisi 3, sayangnya itu. Ya, ini tidak pernah kita dengar, apalagi tadi saya sebutkan, Komisi 3 itu tidak berkenan menerima kita. Menjawab surat saja tidak pernah, padahal kita sampaikan secara resmi. Nah, karena itu saya kira yang kita tuntut, kita harapkan ke depan. Terakhir saya sampaikan, kita berharap nanti mudah-mudahan kalau komisioner Komnas HAM-nya sudah berganti, kemudian ada pergantian pemerintahan, ya kalau yang sekarang saya tidak yakin, ya, tapi pemerintahan yang nanti itu akan mengambil alih kekuasaan, ada penyelidikan ulang atau penyelidikan yang sebenarnya, ya bukan ulang, karena yang saya sebut tadi itu bukan penyelidikan, hanya pemantauan. Jadi penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM yang baru, kemudian barulah proses pro justisianya yang nanti akan melibatkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Lalu dalam proses penyidikan sampai nanti pengadilan itu ada hakim-hakim ad hoc yang datang dari masyarakat yang dijamin undang-undang untuk terlibat. Itulah yang kita harapkan. Dan saya kira hari ini dari TP3 saya mohon maaf karena memang ada beberapa kegiatan dari yang lain, pengurus lain terutama Pak Abdullah tidak bisa hadir. Tapi dalam hal ini saya kira sikap kita masih konsisten. Mudah-mudahan nanti kebenaran bisa akhirnya muncul, terutama tadi lewat adanya penyelidikan yang sebenarnya yang dilakukan oleh
Komnas HAM dan didukung oleh pemerintahan yang baru yang mudah-mudahan nanti bisa berganti, bukan Pak Jokowi 3 periode saya kira. Itu harapan dan doa kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Salam penghormatan kepada seluruh pimpinan dari fraksi PKS, begitu juga keluarga besar daripada 6 syuhada dan seluruh para rombongan. Ada beberapa poin yang menjadi satu kesimpulan yang akan nanti kita paparkan dan nanti akan dilengkapi terakhir oleh Bang Aziz dari penasihat hukum. Yang pertama, kami mengapresiasi yaitu DPR RI karena kita mendapatkan angin segar karena saat itu DPR RI telah mendesak Kapolri saat ada RDP untuk kembali membuka kasus KM50 sehingga keluarlah pernyataan bahwa akan dibuka kembali jika ada novum baru, sehingga ini juga menjadi salah satu bentuk apresiasi kita. Artinya kita mengapresiasi bahwa Kapolri menyambut dari desakan tersebut, kemudian keluarlah pernyataan siap membuka kembali kasus KM50 jika ditemukan novum baru. Kemudian yang ketiga, sehingga datangnya kita saat ini adalah untuk memberikan amunisi bagi fraksi PKS terutama yang berada dalam Komisi 3 untuk bisa memberikan informasi-informasi sebagaimana tadi disinggung oleh Bapak Marwan Batuara, agar bisa memberikan informasi-informasi agar novum baru itu bisa betul-betul terlihat oleh pihak Kapolri karena dia sudah membuka ruang tersebut. Sehingga kita memohon agar DPR RI bisa mengundang sebagaimana mengundang saat Kapolri dalam kasus Sambo, mengundang kembali Kapolri dengan kita memberikan amunisi pada hari ini. Adanya nanti kita ada beberapa penyerahan daripada beberapa berkas sebagai ajuan dorongan agar RDP Kapolri khusus kasus KM50 ini betul-betul bisa terjadi sebagaimana yang terjadi pada kasus Sambo yang lalu. Sehingga kita memohon DPR RI agar kembali desak Kapolri dengan novum baru yang akan kita sampaikan pada hari ini. Terakhir, poin terakhir dan ini yang terbaru, yaitu bagaimana kita meminta agar PKS mendorong DPR RI terutama Komisi 3 melakukan protes terhadap keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang penyelesaian non-yudisial terhadap 12 atau 13 pelanggaran HAM yang mana telah disebutkan hari Rabu kemarin kalau tidak salah sudah dikeluarkan ada 13 dari peristiwa tahun 65 sampai terakhir peristiwa Jambo Kepuk di Aceh tahun 2003. Artinya kenapa perlu diprotes? Apakah pelanggaran HAM hanya yang masa lalu, maksudnya di luar rezim daripada yang saat ini berkuasa saja? Apakah dia lupa dengan apa yang terjadi di tahun 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya saat terjadi tahun 2020 di 7 Desember 2020. Artinya kenapa kok kasus HAM pelanggaran berat, kasus 6 syuhada ini tidak dimasukkan menjadi salah satu pelanggaran yang dimasukkan dalam Kepres tahun nomor 17 tahun 2022. Artinya kita datang kemari untuk memberikan amunisi kepada fraksi PKS terutama dalam Komisi 3 agar mampu memanggil kembali Kapolri yang telah memberikan peluang, dan mudah-mudahan ini menjadi angin segar bentuk penegakan keadilan terutama penuntasan pelanggaran HAM di negara kita tercinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.